Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah. Pelajaran-pelajaran penting bagi umat Islam secara umum yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Kita berada pada pembahasan tentang rukun iman. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa keimanan yang ada pada seorang hamba, besar kecilnya, kuat lemahnya, ditentukan dari sejauh mana atau sebanyak apa dia membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quranul Karim. Semakin seseorang banyak membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran, makanya oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, para sahabat Nabi SAW, mereka mempelajari keimanan dari Nabi SAW. Nabi mengajarkan kepada mereka perkara-perkara iman. Lalu setelah mereka mempelajari perkara-perkara iman dari Nabi SAW, mereka membaca Al-Quran. Ya, mereka mempelajari Al-Quran. Lalu kata mereka, "Fazdadna imana." Maka bertambahlah keimanan kami ketika kami membaca, mempelajari Al-Quranul Karim. Maka oleh karena itu, saya telah sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, membaca, mempelajari, memahami Al-Quran penting sekali di dalam kehidupan kita. Apabila kita menginginkan keimanan yang keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan kita dunia dan akhirat bergantung kepada keimanan tersebut, maka hendaknya kita banyak membaca Al-Quran. Jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa kita ada membaca Al-Quran, tanpa kita ada memahami isi dari Al-Quran. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, Nabi kita yang mulia SAW di dalam surat Ad-Duha, kita semua mungkin hafal surat Ad-Duha. Wad-duha, apa lanjutannya? Wal-laili idza saja. Terus ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kita mungkin tahu surat ini, tapi pernahkah kita mempelajari tafsiran dari surat ini? Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Setelah sebelumnya Allah Azza wa Jalla bersumpah, "Wadduha," demi waktu duha. "Wal-laili idza saja," demi malam apabila telah menutupi langit ini. Allah bersumpah. Setiap ada sumpah pasti ada jawab sumpah. Maka mana jawab sumpah? Ayat berikutnya, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Apa artinya itu? Artinya ma wadda'aka rabbuk, Rabbmu wahai Muhammad, Rabbmu wahai Muhammad tidak akan pernah meninggalkanmu dan juga tidak membencimu. Kenapa Allah turunkan itu kepada Nabi SAW? Tahukah kita apa sebabnya? Kata sebagian ulama tafsir, Nabi SAW bersedih hati. Nabi SAW gundah, gelisah. Kenapa beliau sedih? Kenapa beliau gundah? Karena selama 2 atau 3 hari Allah tidak menurunkan wahyu kepada Nabi SAW.
Allah tidak menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW. 2-3 hari. Allah jeda wahyu dari Nabi SAW. Nabi SAW bersedih. Hati Nabi SAW gelisah, gundah, galau. Kalau sekiranya 2-3 hari saja Nabi SAW tidak menerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla, beliau bersedih hati, beliau gelisah, beliau gundah, gulana. Umat Nabi SAW berhari-hari meninggalkan Al-Quran, berminggu-minggu meninggalkan Al-Quran, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun meninggalkan Al-Quran. Tidak ada rasa sedikit pun di dalam hati mereka. Itu kenapa? Karena lemahnya iman di dalam dada. Makanya oleh karena itu, kita sudah mempelajari di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, siapa saja yang menginginkan keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, keberuntungan dunia akhirat, semuanya bergantung kepada keimanan kita. Maka oleh karena itu, luangkan waktu. Jangan habiskan semua waktu kita untuk apa? Untuk dunia. Dunia bakal kita tinggalkan, cepat atau lambat. Dan sudah kita lihat satu persatu orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, teman kita, karib kerabat kita, rekan kerja kita, sudah mendahului kita, melanjutkan perjalanan kemana? Ke negeri akhirat. Dunia ini hanya tempat persinggahan. Cuman kita terlena, kita terpikat dengan tempat persinggahan ini, sehingga kita sibuk membangun sana sini, kita sibuk mencari ini dan itu di dunia ini. Padahal semuanya bakal kita tinggalkan. Ya, kehidupan yang sebenarnya bukan di dunia. Kalau kita mau membangun, kalau kita mau mencari kemuliaan, kalau kita mau mencari kesenangan, nggak di sini kita cari. Carinya nanti di mana? Di akhirat. Tapi kita mencari kesenangan, kemuliaan di akhirat, mesti kita cari di mana? Di dunia ini. Dengan bagaimana? Dengan mencari keimanan, memperkuat keimanan, memupuk keimanan, banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya oleh karena itu, para sahabat memiliki keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat. Itu bukan dengan banyak tidur, bukan dengan menghayal. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, iman itu tidak akan pernah kita peroleh dengan banyak menghayal banyak tidur, kemudian tiba-tiba kita menjadi seorang yang memiliki keimanan yang kuat. Gak akan pernah ada itu. Kalau kita mau beriman, maka baca Al-Quran, ikuti petunjuk Al-Quran, amalkan Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai apa? Dusturul haya, petunjuk pedoman di dalam kehidupan kita. Maka baru kita akan memperoleh apa? Keimanan. Kemudian kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah anugerahkan keimanan itu kepada kita. Ya. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu, hadirin hadirat jemaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Siapa saja yang menginginkan keimanan, maka hendaknya dia banyak membaca Al-Quran, banyak merenungi Al-Quran. Dan saya sudah sampaikan berkali-kali. Ustadz, bagaimana kita akan pelajari Al-Quran itu semuanya? Saya tidak perintahkan Bapak Ibu semua untuk baca Al-Quran, pelajari Al-Quran dari awal sampai habis dalam satu kali duduk. Gak akan kuat, saya aja gak kuat. Tapi baca 3 ayat, 5 ayat. Baca 3 ayat, 5 ayat. Sungguh salaf, orang-orang soleh terdahulu, para sahabat Nabi SAW, para tabi'in, mereka mempelajari Al-Quran dari Nabi SAW. Apakah mereka mempelajarinya berjuz-juz dari Nabi SAW? Gak akan kuat mereka. Tapi mereka mempelajari dari Nabi SAW berapa ayat? 5 ayat. Mereka pelajari 5 ayat itu kepada siapa ditujukan oleh Allah, apa hukum yang terkandung di dalamnya, apa sebab turunnya. Kemudian mereka juga mempelajari, di samping mempelajari bacaannya, mereka juga mempelajari bagaimana cara mengamalkan yang 5 ayat itu kalau sekiranya di dalamnya terdapat perintah untuk beramal. Bukankah wahyu pertama kali turun kepada Nabi SAW berapa ayat? 100 ayat turun kepada Nabi? Tidak, yang turun kepada Nabi berapa ayat? 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat itu berapa lama kita membaca? Enggak sampai 30 detik. Habis itu lihat terjemahannya. Buka terjemahan. Renungi. Kalau kita mau lebih luas lagi, agar kita bisa lebih memahami lagi, buka kitab tafsir. Tafsir mulai dari tafsir yang paling besar sampai yang paling kecil ada. Saya tidak rekomendasikan baca tafsir yang besar, nggak akan kuat kita.
biarkan para ulama, para tulab, kita sebagai orang-orang yang memiliki kesibukan seperti bekerja, pegawai, pedagang dan lain sebagainya, beli buku tafsir yang ringkas, mudah dan bisa kita faham. Membaca tafsiran 5 ayat tadi tidak akan menghabiskan waktu kita sampai 1 jam. Paling kita akan menghabiskan waktu 5 menit atau 10 menit. Subhanallah. Kita cuma diminta untuk mengeluarkan waktu 15 menit untuk keimanan kita yang itu merupakan kunci sukses, bahagia, selamat dunia dan akhirat. Kita tidak mau memberikannya, sementara untuk hal yang sia-sia kita berikan waktu dan pikiran kita untuk WhatsApp, YouTube, berselancar di dunia maya, googling dan lain sebagainya. Habis waktu kita di situ. Sementara untuk Al-Quran kita tidak pernah memberikan waktu kita. Subhanallah. Maka di mana keimanan kita? Mesti kita pertanyakan itu. Kenapa? Karena kematian bisa saja datang secara dadakan kepada kita. Lagi keluar dari sini, tiba-tiba mati. Sementara kita belum memiliki keimanan yang kuat untuk bisa melanjutkan perjalanan di kehidupan akhir. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, banyak baca Al-Quran. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan mulai membahas satu persatu dari rukun-rukun iman yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan rukun iman yang pertama yang akan kita pelajari yaitu rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman kepada Allah Azza wa Jalla. Apa makna iman kepada Allah Azza wa Jalla? Kemudian bagaimana hakikat iman kepada Allah Azza wa Jalla? Lalu apa saja bentuk-bentuk kesyirikan di dalam iman kepada Allah Azza wa Jalla? Ini yang insyaallah taala akan kita jelaskan di pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.